Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi bersama kita di kelompok 1 ya mengenai e-course membership system pada pelajaran mata kuliah pemrograman web 2. Di sini pada kali ini kita akan mempresentasikan pembahasan mengenai deploy project ke server cloud, mengenai konfigurasi domain dan permit Google login untuk dosen. Nah, di sini masuk ke pembahasannya. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu ada PaaS dan Cloud Deployment. PaaS itu merupakan Platform as Service, ya. Dan yang kedua itu ada Setup Database dari Supabase. Dan yang ketiga itu ada Deploy Backend menggunakan Laravel Cloud. Yang keempat ada Deploy Frontend kita menggunakan Vercel. Yang kelima ada konfigurasi domain dan DNS menggunakan Cloudflare, dan yang keenam itu ada format Google Login untuk dosen, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan pertanyaan ya. Selanjutnya mungkin masuk ke materi pertama. Pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya Ibnu Fatur Rahman. Dipersilakan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang PaaS dan Cloud Deployment. Apa itu PaaS, Platform as a Service? Poin pertama, tidak perlu setup SSH, NGINX, firewall, dan lain-lain. Poin kedua, model cloud computing di mana provider mengelola infrastruktur seperti server, OS, dan runtime. Poin ketiga, developer hanya fokus pada kode aplikasi tanpa kelola server manual. Lalu di sini ada tabel, ada aspek VPS dan PaaS. Yang pertama ada server setup, yang VPS-nya ada manual, SSH, NGINX, PHP, lalu PaaS-nya tidak perlu. Yang kedua ada SSL atau HTTPS, manual chatbot, lalu otomatis, auto deploy, manual CI/CD setup, lalu push ke GitHub sama dengan deploy, scaling, manual upgrade, lalu auto scale, maintenance, tanggung jawab kita, lalu provider yang kelola, biaya, bayar server 24/7, lalu bayar sesuai pemakaian. Selanjutnya ada PaaS yang digunakan Sintera. Beberapa platform service yang kita gunakan, yang pertama ada front end, yang providernya menggunakan Vercel, fungsinya deploy dan hosting Next.js. Ini digunakan konfigurasi front end menggunakan HTTPS atau Sintera.id. Lalu ada back end menggunakan provider Laravel Cloud, deploy dan hosting Laravel API backend konfigurasi. Lalu ada database menggunakan Supabase, PostgreSQL database, dan real time. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah setup database Supabase. Jadi apa itu Supabase? Supabase adalah untuk menyediakan database, authentic, storage, dan real-time API. Lalu ada juga open source, Firebase, alternatif, berbasis PostgreSQL. Dan kita digunakan sebagai database server untuk Laravel API. Nah, di sini adalah tabel langkah-langkah dan detailnya. Yang pertama itu membuat akun di supabase.com. Ini tersedia gratis dan free tier juga tersedia. Selanjutnya ada create new project. Lalu kita pilih region untuk Singapura karena hanya tersedia Singapura. Lalu kita set database passwordnya. Jadi password ini untuk koneksi PostgreSQL. Lalu kita ambil connection stringnya di bagian setting, database, dan connection string. Lalu yang terakhir kita catat kredensialnya di host, port, database, user, dan password. Jadi kenapa Supabase? Supabase itu karena free tier itu menggunakan 500 MB storage-nya
dan bisa menggunakan dua project. Lalu dashboard UI ini kelola tabel dan data tanpa SQL client. Lalu yang ketiga ada PostgreSQL, jadi database production grades. Dan yang keempat itu bisa auto backup dan data aman. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Samuel. Itu dan dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada deploy backend dengan Laravel Cloud. Nah, apa itu Laravel Cloud? Jadi di sini ada 2 poin yang sudah kita catat, yaitu platform PaaS resmi dari Laravel. Bisa diakses di alamat cloud.laravel.com. Lalu ada zero config deployment. Tidak perlu setup server, beans, atau PHP. Lalu ada beberapa keunggulan dari Laravel Cloud. Yang pertama itu ada push to deploy, yaitu push ke GitHub sama dengan auto deploy. Yang kedua ada SSL otomatis, di mana HTTPS tanpa setup shared bot. Lalu yang terakhir ada build for Laravel. Jadi optimize khusus untuk Laravel. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Denny. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada deploy front-end Vercel. Jadi apa itu Vercel? Vercel ini adalah platform as a service atau PaaS ya. Jadi kebetulan karena di Cintera kita menggunakan Next.js, jadi Vercel itu adalah rumah yang paling optimal untuk penciptaan JS itu sendiri. Lalu untuk keunggulan-unggulannya itu di sini ada 5 poin yang kita masukkan. Di situ ada zero config, jadi itu untuk integritas alami dengan Next.js-nya. Lalu ada auto SSL dan CDN global itu atau edge network. Jadi itu untuk sisi kecepatan dan keamanannya. Lalu ada preview development, jadi setiap pair dapat preview URL. Jadi itu fitur yang membantu kita untuk kalau kolaborasi antar tim. Lalu yang keempat itu ada push to deploy atau push ke GitHub sama dengan auto deploy. Jadi ini untuk mendukung alur kerja kita atau CI dan CD modern. Lalu untuk yang terakhir itu ada free tier tersedia atau HobbyPen. Jadi itu menyediakan paket hobi secara gratis. Dan itu untuk menguntungkan bagi kita di tahap pengembangan. Lalu untuk selanjutnya akan saya berikan oleh Ariel. Oke, untuk slide berikutnya yaitu konfigurasi domain dan DNS dengan Cloudflare. Apa itu Cloudflare? DNS Management and CDN terbesar di dunia. Kemudian menyediakan DNS gratis dan DDoS protection. Kemudian CDN caching dan SSL. Kemudian dan yang terakhir digunakan untuk mengarahkan domain ke Vercel dan Laravel Cloud. Nah, berikut adalah langkah setup domain via Cloudflare. Langkahnya yaitu yang pertama, beli domain, provider menggunakan Niaga Hoster, Namecheap, GoDaddy, dan lain sebagainya. Kemudian buat akun Cloudflare, daftar gratis di cloudflare.com. Kemudian tambahkan site, masukkan Cintera.com, kemudian pilih yang plan free. Kemudian ganti name server di provider domain, ganti NS ke Cloudflare. Contohnya yaitu ns1.cloudflare.com ataupun ns2.cloudflare.com. Kemudian tambahkan DNS record di Cloudflare pada dashboard, kemudian DNS dan record. Kemudian setup domain di Vercel. Masuk ke Vercel, project, kemudian setting, domain, dan Cintera, pilih dan Cintera.com. Kemudian setup domain di Laravel Code. Pergi ke Laravel Code, project, domain, kemudian yang api.cintera.com.
Kemudian yang terakhir, tunggu propagasi. NS propagation biasanya 5 menit sampai 24 jam. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Albira. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk permit user login with Google untuk dosen, konteksnya pada Sintera, dosen memiliki peran khusus sebagai pembuat konten kursus. Yang kedua, login dengan Google mempermudah dosen masuk tanpa perlu mengingat password. Yang ketiga, hanya email atau role tertentu yang diizinkan sebagai dosen. Ini untuk flow permit Google login untuk dosen. Dosen klik login, dilanjut dengan Next.js Parcel, Rewrite, lanjut dengan Laravel Cloud, lanjut dengan Google OAuth, dilanjut dengan Google Return User Data, dilanjut terusnya ke Laravel verifikasi plus token role plus permit. Lalu bisa ke save update user ke Supabase atau ke Next.js simpan token untuk mendapatkan cookie, dan lanjut ke dashboard atau informasi dosen. Baik, untuk kesimpulan dan Q&A-nya, pada tahap database menggunakan platform Supabase dengan hasil PostgreSQL production ready, dan yang kedua backend menggunakan platform Laravel Cloud untuk menghasilkan Laravel API Live 24/7 auto deploy. Yang ketiga frontend mendapatkan platform Vercel untuk menghasilkan Next.js Live 24/7 auto deploy CDN global. Pada tahap domain untuk platform menggunakan platform Cloudflare dan menghasilkan sintera.com ditambah api.sintera.com dengan DNS manage. Yang pada tahap Google login menggunakan platform Google OAuth menghasilkan dosen login dengan satu kali klik mendapatkan role otomatis. Berikut untuk URL-nya. URL yang pertama https sintera.id dengan DNS via Cloudflare menggunakan platform Vercel dengan fungsi front-end Next.js. Yang URL kedua https api.sintera.id menggunakan DNS Cloudflare dengan platform Laravel Cloud, fungsinya pada backend Laravel API. Baik, untuk itu saja presentasi kami hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.